Selamat pagi Sobat Sehat, semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Saya Novila, selaku host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan sharing santai, yaitu membahas salah satu layanan baru non-BPJS di Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Supraun ini, yaitu layanan akupuntur. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu ada dokter spesialis akupuntur kita, Dr. Leni Tandya, spesialis akupuntur. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Novi. Bagaimana kabarnya dokter, sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga sesuai dengan jargon kita dokter, selalu sehat dan bahagia. Amin. Gitu ya dokter ya. Baik, sebelumnya saya izin menginfokan dulu dokter untuk sobat sehat di luar sana, jika ingin melakukan pendaftaran pengobatan ke RSTDS dengan lebih mudah dan praktis, yaitu dapat dengan pendaftaran online melalui aplikasi Halo Supraun ataupun Mobile JKN yang menggunakan BPJS, yang tentunya dapat di-download di aplikasi App Store ataupun Play Store. Nah, baik nih dokter, sebelum kita panjang lebar membahas terkait pelayanan baru nih, bisa dijelaskan dulu nih dokter ke Sobat Sehat terkait apa itu akupuntur nih dokter. Halo Sobat Sehat, jadi di sini pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu akupuntur. Akupuntur adalah suatu teknik pengobatan yang menggunakan jarum halus. Jarum yang saya pakai ukurannya diameternya 0,14 sampai 0,2 mili untuk merangsang titik-titik akupuntur di tubuh yang berguna untuk kesehatan. Baik, jadi menggunakan jarum halus. Iya. Begitu ya dokter ya. Betul. Nah, kemudian apa saja sih dokter manfaat dari akupuntur terutama dalam segi pengobatan modern ini? Baik, akupuntur memiliki beberapa manfaat dan banyak indikasinya. Yang pertama, yang paling banyak yang didapati di klinik itu adalah kasus nyeri, misalnya nyeri leher, nyeri bahu, nyeri lutut, nyeri pinggang bawah. Kemudian kasus-kasus pencernaan seperti GERD, konstipasi atau sembelit, diare, IBS, irritable bowel syndrome. Pada kasus pernafasan, asma atau batuk. Pada kasus alergi seperti rinitis alergika. Pada kasus gangguan menstruasi tidak teratur, sakit pada saat menstruasi, pada kasus Bell palsy, kemudian kelumpuhan pasca stroke, seperti itu dan masih banyak lagi. Wah, jadi manfaat dari akupuntur ini juga cukup banyak ya dokter ya. Betul. Untuk segala berbagai macam penyakit. Iya. Seperti itu. Nah, biasanya dokter kalau orang awam, Pak, akupuntur pakai jarum, nah itu sakit nggak sih dokter sebenarnya? Sebenarnya nggak sakit, soalnya jarum yang saya gunakan kan sudah tipis sekali ya. Baik. Iya. Jadi otomatis sobat sehat sudah tidak perlu takut lagi ya dokter ya. Betul. Untuk menjalani akupuntur, Ya. terutama di Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Supraun ini. Baik, nah kemudian kondisi-kondisi seperti apa nih dokter yang bisa dilakukan dengan terapi akupuntur, terutama mungkin yang sering banyak terjadi dokter? Yang banyak terjadi sih kasus nyeri ya. Oke. Paling banyak kasus nyeri dan kasus stroke, kelumpuhan pasca stroke. Oke. Iya. Nah itu biasanya perlu berapa lama dokter untuk terapi akupuntur? Akupuntur kan 1 minggu dilakukan selama 2 kali. Baik. Iya. Karena kan memang akupuntur itu butuh waktu untuk melepaskan, kita bilangnya endorfin. Endorfin ini berguna untuk kesehatan dan berguna untuk meningkatkan aliran darah. Jadi harapannya dengan di akupuntur tadi, misalkan kalau nyerinya bisa berkurang gitu Betul, ya dokter iya. ya. Iya. Tapi itu tidak bisa praktis ya dokter, langsung hilang gitu? Tidak bisa, karena kita harus stimulasi terus-menerus sehingga endorfin yang dilepaskan akan lebih banyak dan lebih banyak disimpan. Jadi memang harus rutin. Betul. Nah, kemudian seberapa efektif sih dokter akupuntur ini dalam menangani penyakit tertentu? Adakah mungkin batasan kondisi yang tidak bisa ditangani dengan akupuntur? Variasi keefektifannya sangat bervariasi, kan tergantung dari berapa lama dia penyakitnya, kemudian dari usia pasien, kemudian aktif atau malas bergerak. Itu semua menentukan keefektifan dari akupunturnya sendiri. Iya. Tapi kalau ada kondisi tertentu mungkin dokter, apakah semua bisa? Tidak semua kasus bisa. Misalnya pada kasus patah tulang. Nah, iya. Nah, ini kan harus diobati mungkin ke dokter ortopedi dulu, dan setelah dilakukan tindakan baru bisa kembali ke akupunktur. Oke. Ya.
Wah, sangat informatif sekali dokter. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ada jeda iklan berikut. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast RSCDS Pilihan Tepat Menuju Sehat bersama Dr. Leni, spesialis akupuntur. Baik, saya lanjutkan ya dokter. Ya. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan akupuntur dengan kondisi sakit tertentu. Nah, kemudian kalau dari segi estetika nih dokter, bagaimana dokter? Bisa banget dong. Oke. Khususnya untuk membuat wajah lebih glowing dan lebih kencang. Itu bisa dengan akupuntur ya dokter ya? Bisa banget. Selain itu mungkin dokter? Untuk jerawat Oke. dan untuk penurunan berat badan, Oke. menekan nafsu makan, Itu juga bisa. Bisa, iya. Nah, itu juga apakah sama dokter? Berarti harus rutin ataukah bisa dengan kayak sekali datang atau bagaimana? iya. Untuk awalnya harus rutin dulu, baru kemudian bisa direnggangkan frekuensi kedatangannya. Oke, jadi memang tidak ada yang instan begitu ya Iya, dokter ya? tidak ada yang Semuanya instan. Perlu proses. Betul. Baik. Nah, kemudian dokter, apa saja yang harus diperhatikan oleh pasien untuk memastikan layanan akupuntur yang aman? Yang pasti kalau yang baru pertama kali mencoba akupunktur, tolong makan dulu, Oke. karena ditakutkan pingsan, ya. Iya, kalau belum makan atau belum terbiasa dengan akupunktur. Tapi kalau yang sudah biasa, biasanya aman. Oke. Ya. Apakah pernah ada pengalaman seperti itu dokter? Tiba-tiba pingsan? Tiba-tiba atau- di tengah-tengah akupunktur keringat dingin Baik. dan jarum harus langsung dicabut. Setelah itu ya kembali ke semula. Oke, baik. Jadi memang harus makan dulu tidak dalam Iya. kondisi perut kosong, Betul, begitu iya. ya dokter ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana dokter terkait penerapan akupuntur di rumah sakit? Nah, itu apakah ada perbedaan nih dengan praktik? Biasanya kan seperti kita tahu kayak ada yang di klinik-klinik atau di tempat lain. Nah, itu yang membedakannya bagaimana dokter? Kalau saya kan akupunturnya akupuntur medik. Jadi paradigmanya berbasis evidence-based medicine, ya. Jadi berdasarkan bukti-bukti ilmiah sehingga relatif aman dilakukan. Jadi intinya tidak perlu ragu lagi ya kalau Iya. adanya layanan akupuntur di rumah sakit seperti itu. Betul. Karena otomatis sudah dengan yang berpengalaman, sudah dengan ahlinya gitu ya dokter ya. Betul. Nah, kemudian kondisi kesehatan apa saja yang paling sering ditangani dengan akupuntur di rumah sakit dokter? Saat ini yang paling sering kasus nyeri sih. Nyeri tadi. Iya. Dan tadi ada kondisi seperti pengobatan stroke juga ya dokter ya? Iya, kelumpuhan pasca stroke. Iya. Kelumpuhan pasca stroke. Berarti meskipun dia nanti tetap akupuntur, berarti obat yang dikonsumsi itu masih tetap jalan atau bagaimana? Dok? Masih tetap jalan. Masih tetap Iya, jalan. sesuai dengan instruksi dari neurologi. Oke.
Jadi berkolaborasi ya dokter jadinya. Betul, integratif. Ya. Nah, kemudian nih dokter, bagaimana prosedur pasien bisa mendapatkan layanan akupuntur di rumah sakit? Apakah memerlukan rujukan dokter atau bagaimana dokter? Khususnya di rumah sakit tingkat 2 Dr. Supraun ini. Sebenarnya boleh datang langsung ke poli akupunktur. Bila ada rujukan juga bisa. Juga bisa. Iya. Jadi tergantung dengan kondisi dan kebutuhan. Betul. Dari pasien sendiri. Nah, baik nih dokter, saya persilakan nih untuk dokter Leni mengenalkan pelayanan akupuntur kita di rumah sakit tingkat 2 Dr. Supraun ini. Baik, Sobat Sehat, saat ini pelayanan akupuntur sudah tersedia di Rumah Sakit Dr. Supraun. Saya hadir di sini setiap hari Senin dan Kamis pukul 11 sampai pukul 1. Bagi yang belum pernah mencoba akupunktur, silakan dicoba dan jangan takut, sehingga bisa merasakan manfaat akupunktur. Ya, sangat informatif sekali ya Sobat Sehat ya. Semoga dengan adanya Dokter Leni bisa semakin membantu nih Sobat Sehat, terutama dalam layanan akupuntur. Baik. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang diberikan. Mungkin ada closing statement nih dokter atau penutup untuk Sobat Sehat di luar sana. Promosi lagi. Sobat Sehat, sekali lagi saya ajak Sobat Sehat untuk merasakan manfaat akupuntur dengan mencoba akupuntur. Kemudian yang sudah mencoba akupuntur, semoga dirasakan manfaat akupuntur untuk kesehatan Sobat Sehat. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Dokter Leni atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat di luar sana. Dan kritik, saran, pengaduan bisa melalui nomor pengaduan yang tertera di bawah ini atau channel YouTube kami, baik pun dari website Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Sekian, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.